Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi bertemu dengan kami dalam forum podcast. Pada malam hari ini kita akan berbicara dengan salah satu tokoh pemuda. Beliau banyak berkecimpung di dunia sosial, kemanusiaan, dan juga terkait dengan berbicara lintas agama. Sudah hadir di sebelah kiri kami, beliau adalah sahabat kami, Imam Maliki. Selamat malam. Malam. Oke. Sebelum nanti kita berbicara banyak, kita akan sedikit tanya-tanya dan mengupas tentang siapa beliau ini sebenarnya. Beliau orang mana aslinya, kemudian hari ini apa yang menjadi aktivitas beliau, dan mungkin kita akan sedikit mendengar cerita tentang latar belakang pendidikan beliau dan sampai hari ini kemudian beliau beraktivitas di mana. Baik, saya manggilnya Cak aja ya biar lebih lebih akrab gitu ya. Iya. Cak Maliki ini kalau boleh tahu besar dan kehidupan di mana, terus kemudian mungkin sedikit diceritakan tentang latar belakang pendidikan secara singkat lah. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya, Gus. Siap. Ya, nama saya Imam Maliki. Saya lahir di Mojokerto, kebetulan di utara sungai juga. Oh ya, siap. Di utara sungai di Kecamatan Jetis, Desa Ngabar. Saya di MI Darul Ulum Jetis, Ngabar. Kemudian setelah 12 tahun saya hijrah. Oh ya. Hijrah pindah tempat pendidikan. Oh ya. Bukan hijrah yang seperti kemarin-kemarin gitu ya. Iya. Jadi saya hijrah setelah 12 tahun, saya hijrah di MTS sama MA Darul Hikmah, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Ini ya pondok pesantren ya? Ya, sekalian saya mondok di asuhan almarhum Al-Maghfur lagi Haji Basyaruddin Ismail. Siap. Hingga saya kuliah S1 tahun 2011 tepatnya. Saya ngaji dari rumah, Gus. Oh ya. Kalau anak pesantren biasanya istilahnya boyong ya. Oh ya. Tapi nggak mau dikatakan boyong, tapi harus mau tetap ngaji gitu. Oh gitu. Kalau dulu istilahnya mungkin ini ya, santri kalong gitu. Santri kalong, iya. Jadi saya sampai pada S1 selesai dan alhamdulillah saya sekarang sudah berdomisili dan beristri di Desa Daleman atau Dusun Daleman. Iya. Desa Japan, Kecamatan Suko. Oh berarti sudah ini ya, sudah berkeluarga gitu ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Secara face ini masih pantas saja diperjaga gitu ya? Iya baik. Terus ini mungkin bisa sedikit ceritakan hari ini aktivitas Cak Malik sendiri, khususnya dalam kegiatan sosial sekarang mungkin menggeluti sesuatu hal atau masuk dalam satu komunitas apa, bisa ceritakan kepada kita? Oh ya. Oke ya, kebetulan saya masuk di Gus Durian Mojokerto. Siap. Itu sejak tahun 2011. Iya. Di mana awal deklarasinya itu di Mahavihara Trowulan. Oh ya. Itu saya sudah ngikuti Gus Durian Mojokerto. Iya. Dan kawan-kawan. Dan akhirnya saya sampai hari ini masih ditunjuk sebagai koordinator, Gus. Oh siap. Jadi koordinator Gus Durian untuk Mojokerto begitu ya. Iya, ini jadi ini malah justru ini akan semakin spesial karena kebetulan malam hari ini kita akan berbicara tentang situasi ya, kondisi ini masih di tengah pandemi COVID-19 dan tentang bagaimana kaitannya dengan masalah kemanusiaan. Terutama nanti kita akan banyak bertanya kepada Cak Malik ini yang kebetulan kita tahu Gus Durian itu salah satu komunitas yang saya kira sangat masif ketika berbicara kemanusiaan, berbicara keragaman dan kerukunan antar umat beragama. Nah, di tengah ini kita juga hari ini kita sebagai bangsa Indonesia juga masih patut prihatin karena belum selesai pandemi COVID-19. Kita juga ada beberapa saudara-saudara kita di beberapa wilayah yang juga terkena bencana alam kan begitu. Ya, nah betul. Ini saya kira nanti coba kita bisa berbincang tentang ini Cak Malik. Siap. Jadi mungkin pandangan Cak Malik sendiri bagaimana melihat fenomena ini bahwa kita masih di tengah pandemi COVID-19, terus bagaimana dari sisi kemanusiaan Cak Malik bisa memberikan pandangan kepada kami.
Ya, senyampang masuk bulan Februari kemarin, COVID itu mulai merebah ke negara kita. Ya, betul. Kita bersama dengan jaringan lintas agama yang lain, Gus Durian mendirikan posko yang hampir di 132 kota kabupaten yang ada di Indonesia, Gus. Ada di luar negeri itu ada di Kuala Lumpur ada satu. Bahkan sampai luar negeri ya? Iya. Siap. Ya ini ya, kalau melihat pandemi COVID-19 dari tahun 2020 kemarin, betul. Itu kita dihadapkan memang pada dimensi kemanusiaan yang sangat melekat. Karena apa? Pandemik sendiri melarang kita untuk duduk berdampingan layaknya seperti biasa. Betul. Tapi kita disuruh sekarang setelah ada pandemi kita disuruh berjauhan 1 hingga 2 meter. Kita disuruh menutup pakai masker. Itu kan menunjukkan tensi sisi kemanusiaan kita ini lagi diuji. Banyak orang mengatakan bahasanya pandemik ini mengajarkan kita bagaimana tegang rasa kita, bagaimana sisi empati kita sesama manusia, yang mungkin tetangga kita atau saudara yang jauh dari kita sedang mengalami persoalan terkena COVID. Itu kan butuh dibantu, Gus. Sedangkan kita nggak boleh bersentuhan. Kita tidak boleh langsung berhadapan-hadapan dengan jarak dekat, apalagi sampai berkumpul kan. Ini kan bagi kami di Gus Durian itu sangat. Iya, ini sangat menguji kemanusiaan kita lah. Kemarin kita mendirikan itu tujuannya apa? Ya salah satunya memfungsikan daripada mengejawantakan sisi kemanusiaan, bagaimana tetap bisa membantu bagi saudara-saudara kita yang terkena pandemi COVID. Seperti itu. Nah, ini juga saya kira saya perlu bertanya juga ini kepada Cak Malik. Di awal-awal dulu itu kan banyak muncul stigma, kemudian ketika orang terkena atau terpapar COVID ini kemudian dalam tanda kutip ini kemudian dalam tanda kutip terhinakan begitu kan. Nah ini bagaimana sahabat-sahabat Gus Durian melihat fenomena ini? Karena saya kira juga Cak Malik mungkin juga menemui hal itu, bahwa padahal mereka yang terpapar justru mereka yang sangat butuh bantuan. Akan tetapi pada satu sisi yang lain kita tidak bisa menutup bahwa pandangan masyarakat, stigma masyarakat itu ketika melihat entah itu tetangganya, entah itu orang lain, entah itu siapa, itu kemudian ketika COVID langsung dapat stigma negatif begitu. Ini bagaimana Cak Malik melihatnya ini? Jadi waktu itu kita awal mendengar ada salah satu pasien yang kebetulan rumahnya agak jauh dan baru mudik, Gus, di Mojokerto ini, di salah satu rumah sakit di Mojokerto juga meninggalnya. Nah, salah satu pegawai rumah sakit itu kebetulan istri dari sahabat kita yang ada di Gus Durian dan kita membuka posko. Itu menelpon katanya yang meninggal ini positif COVID, Gus. Nah, setelah mencari orang untuk menjadi relawan ini kebingungan, Gus, dari rumah sakit sendiri, karena pemerintah waktu itu mungkin masih mendirikan atau membentuk relawan itu masih tingkat pusat, Gus. Kalau di daerah belum ya. Ketika itu langsung ada permintaan dari rumah sakit yang kebetulan pegawainya istri dari salah satu sahabat kami. Diminta gimana, ada yang dari Gus Durian? Kita bilang ada. Dan waktu itu posisi kami sedang penyemprotan disinfektan di Kecamatan Jetis, tepatnya di Desa Jetis, Gus. Jadi kita langsung respon, oke Bu, butuh berapa orang? Nah, saya bilang gitu. Untuk pemulasaran jenazah yang kebetulan COVID. Seketika itu saya memberangkatkan 2 orang. Ternyata yang dibutuhkan rumah sakit cuma 3 karena sudah ada dari pihak rumah sakit sendiri ada yang sesuai dengan protokol, dan tim kami datang ke situ dikasih pakaian satgas itu, hazmat itu ya, langsung dimakamkan di salah satu makam di Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Jadi sampai pada tahap itu ya, apa istilahnya, menyediakan diri untuk membantu gitu ya. Ya dibilang berat katanya. Waktu itu saya tanya, "Piye, Pak? Piye Mas lah, aku wis kadung nyampur karo Gus Durian iki kan kudu jare Gus Dur kan tidak penting apapun agama atau sukumu. Jika kamu bisa berbuat baik pada orang tidak akan tanya itu kan." Betul ya.
Jadi sampai pada tahap itu. Yang kedua ada kejadian ya bagi kami lucu tapi juga miris gitu. Gimana? Jadi di salah satu desa juga di kota waktu itu. Dia terkena COVID. Setelah periksa dinyatakan COVID. Waktu dokter sebentar ya, sampean tunggu di sini, saya sediakan perawatnya untuk di pakaian protokol dan lain sebagainya. Si pasien ini tiba-tiba menghilang, Gus. Menghilang dari rumah sakit. Melarikan diri gitu. Jadi ya mungkin takut terkena stigma negatif itu. Di sisi yang lain. Si rumah sakit ini juga nggak mau teledor ketika punya pasien yang sudah dinyatakan positif. Terus keluar tanpa diketahui, kan ini nanti bahayanya di tetangga yang menular nanti gitu kan. Jadi seperti itu, terus kita ditelepon lagi, Gus, sama pihak rumah sakit. Iya. Gitu ya. Mas ini gini tolong akhirnya istilahnya di tracing, Gus. Kita cari tetangga itu, iya benar ada di sini. Terus akhirnya seketika itu kita hadang, kita suruh pulang. Kalau memang nggak mau di rumah sakit, sudah pulang, suruh karantina mandiri. Dan seketika itu tetangga menjauh, Gus. Bayangkan. Seketika itu tetangga menjauh. Sampean sendiri kalau dijauhi tetangga gimana rasanya kan gitu. Ini yang saya kira penting ya. Saya tanyakan kepada Cak Malik selaku Surian. Stigma itu tadi dan kemudian penyikapan masyarakat kita kepada mereka yang terpapar COVID ini kan justru berbanding terbalik. Karena apa? Mereka yang terpapar COVID ini seharusnya perlu dibantu, tetapi nggak tahu karena apa faktornya. Justru yang terjadi di masyarakat, ya awal-awal itu terutama itu kemudian menjauhi. Nah ini bagaimana menurut Cak Malik untuk bisa melihat dan menyikapi hal demikian itu? Ya dari kami akhirnya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pamflet, melalui flyer-flyer baik online maupun offline yang dengan relawan kita dengan standar protokol pakaian itu kita menempelkan di tempat-tempat umum, kita edukasi masyarakat, kita coba memberikan pemahaman kalau membantu orang yang positif di rumah itu kita bantu. Katakan sekarang sudah ada HP lebih mudah. Kan tetangga masa nggak punya nomor HP orang yang sakit tadi di rumah. Itu WA, sekarang waktunya makan silakan diambil. Kalau ada gerbang pintunya, ya makanannya itu dikirimkan di gerbang pintu, Gus. Itu yang kita lakukan. Terus kalau nggak mau masaknya sendiri, oke, kita kirim menu masakan bahan yang dibutuhkan. Jadi sampai terobosan teman-teman seketika itu muncul. Loh ngapain susah? Kan juga bisa kita nggak bersentuhan kayak kurir. Ya betul. Caranya ya kita kasih nomor orang yang positif itu, minta tetangga masak juga nggak punya atau saudaranya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau sudah teridentifikasi orangnya kan mudah. Jadi saya kira yang kejadian kemarin awal COVID itu membuat kita miris. Betul. Sekali lagi kita sebagai manusia mestinya kita tetap pada posisi saling membantu dengan sedemikian rupa caranya. Karena sekarang eranya apalagi digitalisasi. Iya betul. Itu seharusnya lebih mudah lah ya. Iya, karena jadi nggak harus akses informasi, akses komunikasi kan semuanya sudah tersedia kan begitu. Betul. Jadi bisa jadi begini ya, artinya satu stigma itu tidak perlu ada kan begitu. Stigma negatif bagi betul. saudara atau tetangga atau orang yang terkena atau terpapar COVID gitu kan. Nah, belum lagi kita selesai di COVID nih Cak Malik. Siap. Katakan sedangkan di Gus Durian ini kan memang konsentrasinya banyak ya di kegiatan sosial kemanusiaan terutama ya. Artinya kemudian bahasa atau aktivitas saling membantu itu kayak semacam menjadi satu rukun yang terjadi di rukun. Nah, apa yang menjadi pandangan atau langkah atau hal yang dilakukan oleh Gus Durian hari ini, bahwa hari ini faktanya itu bangsa kita Indonesia ini juga masih mengalami pandemi COVID-19. Ada juga saudara-saudara kita wilayah-wilayah tertentu yang hari ini terkena bencana alam. Saya tidak bisa membayangkan. Jadi apa ya? Kita saja menyikapi COVID
berkehidupan di tengah-tengah COVID sudah susah gitu kan. Harus menjaga jarak, harus membatasi aktivitas. Nah, bagaimana saya membayangkan saudara-saudara kita yang hari ini daerahnya atau desanya atau kabupatennya lagi terkena bencana alam, entah itu banjir. Kita tahu kan kemarin mana Sulawesi Barat sama Kalimantan Selatan ya gempa, ya banjir dan longsor, belum Jawa Barat, dan terbaru Nganjuk Jawa Timur setelah Jombang baru selesai agak surut, belum selesai juga Nganjuk kemarin juga longsor bencana alam. Ini bagaimana pandangan atau langkah Gus Durian atau seperti apa yang bisa dijadikan hal yang bisa dilakukan oleh kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Gus Durian? Jadi kemarin memang kita sekarang lagi dihadapkan pada persoalan bencana alam. Jadi yang non alam belum selesai secara signifikan, tapi bencana alam kembali menghadang kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan selama ini, waktu di tempuran kita bersama dengan teman-teman GKJW, teman-teman gereja di Mojokerto, baik kota maupun kabupaten. Kita langsung buka open donasi, baik itu berupa uang atau berupa barang atau makanan pokok yang langsung disajikan saat pagi hari. Karena kalau orang yang kena banjir itu kalau pagi nggak bisa masak kan, terus siang mungkin sudah ada yang membantu dari yang lain. Jadi kemarin kita langsung siaga membantu yang di tempuran. Minggu kemarin kita juga ke Jombang, tepatnya di desa Kecamatan Bareng, saya lupa nama desanya. Jadi itu yang kita lakukan dengan teman-teman, kita kolaborasi Gus. Gus Durian ini kan ada di kota dan kabupaten, insya Allah sudah seluruh Indonesia ini Gus. Jadi Gus Durian Jombang, Mojo Agung, Nganjuk, Pare, Kediri, itu kita bekerja sama untuk membantu melakukan donasi-donasi itu kepada saudara kita yang terkena musibah alam itu. Jadi seperti itu Gus. Ini pertanyaan bisa guyon atau tapi beginilah. Apa yang mendasari Cak Malik hari ini di Gus Durian ya, itu kemudian menyatakan diri untuk mau menyediakan waktu, tenaga, bahkan mungkin juga ikut mengeluarkan secara finansial. Apa yang mendasari Cak Malik untuk beraktivitas di situ? Ya mungkin ini kalau di pesantren Gus, karena saya alumni atau karena saya santri, barokahnya kiai yang saya tempati untuk ngaji tahun kemarin itu, bahkan hingga hari ini saya sebagai alumni tidak ada larangan atau nyun sewu, kamu jangan bergaul dengan si A karena Kristen atau karena Konghucu atau karena Buddha, atau kamu jangan ke rumah ibadah mereka. Nggak ada Gus kata-kata itu. Jadi bagi kami, bagi saya secara pribadi mengikuti intonasinya di Gus Durian ini kok kelihatannya cocok dengan ngajinya kiai saya malahan. Seirama dengan kiainya gitu. Jadi membantu seseorang itu juga tak harus melekat pada posisi kesamaan ibadahnya, kesamaan keturunannya apalagi. Kalau mungkin dari Bani Adam kita sama. Tapi kalau dari persoalan keyakinan ini kan mungkin bagi banyak orang juga susah Gus ya. Iya, betul. Padahal kalau kita melihat diri kita sendiri, tangan kanan kiri saja kita nggak sama loh cokolan tumbuhnya kuku ini atau tumbuhnya buli ini juga nggak sama loh. Kadang-kadang yang pendek, ada yang panjang, ini nggak sama. Tapi kita kan bisa kerja sama gitu loh. Dari sisi yang lain, makanya sering saya bersama teman-teman mengatakan sambil guyon, sampai itu Kristen lah pembantu-bantu wong Islam loh. Wong rupa menungso sih. Bilangnya gitu. Oke. Bisa diterima aku bilang gitu. Ya guyonan saya ke teman-teman yang Kristen khususnya seperti itu. Jadi spirit itu saya meyakini Gus dari pondok saya Gus. Jadi menjadi santri itu tidak harus saklek Gus. Iya. Apalagi santri ini salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Di Indonesia betul, ini Gus. Betul. Jadi artinya memang ini ya, selain memang artinya bekal dari apa yang selama ini sampean tempuh begitu. Siap. Yang itu hari ini sampean bisa memanfaatkan dari apa yang sampean ketahui. Jadi memang artinya begini, apakah ini juga sama bahwa kemudian
melakukan kebaikan itu tidak perlu pandang bulu. Apakah itu salah satunya halnya? Ya, itu juga menjadi sisi spirit saya. Melakukan hal-hal yang ada di Gus Duran ini. Bahkan pernah kejadian yang saya bantu ya kebetulan kemarin kita juga melakukan 200 titik bantu pandemik ini di Mojokerto ya? Iya, di Mojokerto ada yang kebetulan terus Kristen, beliaunya bilang gini, Mas, ya Mas panggilnya, ingat saya Mas, Mas ini bantuannya nggak kebanyakan, saya kan juga Kristen Mas. Terus teman yang bantu itu bilang, Pak, saya bilangnya gimana ini Pak? Telepon waktu itu tak bilang ini, sudah kalau yang sakit atau yang kena pandemik ini masih berupa manusia, kasih aja. Tak bilang gitu. Kasihkan aja selama dia berupa manusia. Oh gitu Gus. Apa Cak? Ya wis kasih aja. Udah nggak usah tahu namanya siapa. Yang penting dia masih berupa manusia. Kasih saja bantuan itu. Toh kita mendata mereka itu sudah dari orang yang tetangganya Gus, yang memang kena dampak pandemik. Betul. Kebetulan beliau waktu itu yang menerima bantuan itu jualan di kantin sekolah Gus. Oh iya. Sekolah kan tutup. Libur. Ya, akhirnya dia nggak bisa jualan. Iya, nggak punya pemasukan. Jadi kita bantu ibu-ibu waktu itu yang terima. Jadi akhirnya seketika itu Gus, ibunya yang menerima tadi sujud syukur Gus, layaknya orang Muslim. Iya. Dia non Muslim itu. Iya, dia non Muslim. Tapi dia langsung sujud kayak mengatakan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Terima kasih gitu Gus. Jadi sampai di situ ya. Artinya memang begini ya. Itu seringkali nggak kemudian ya, terlepas bahwa banyak yang mendukung apa yang dilakukan oleh Cak Malik dalam konteks Gus Dur ini, pernah nggak kemudian mendapatkan penolakan begitu kan? Ya gini lah, bahwa masalah ini itu kan tidak bisa kita katakan tidak ada. Iya, betul. Bahwa stigma golongan, apalagi sampai pada tataran beda agama ini kan masih banyak yang merasa sensitif begitulah. Iya. Lah, pernah nggak Cak Malik itu menerima atau mendapatkan entah itu penolakan atau cibiran? Kan begitu. Ini kan ini satu fenomena yang bisa jadi mengiringi unsur sisi positifnya selalu ada, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada sisi negatifnya begitu. Iya. Barangkali pernah nggak Cak Malik punya pengalaman atau entah itu penolakan atau yang lainnya lah yang terkait dengan itu? Kalau penolakan door to door itu sih 2 kali lah selama saya di Gus Durian Gus. Tapi kalau teror itu sering lah, nomor saya diteror. Oh gitu ya? Iya. Diteror by phone. WA, istilahnya WA ya. Terus telepon itu 1 kali tanpa nama tak tanya. Jadi ya kebetulan waktu itu saya membela dengan teman-teman sih. Makam salah satu kecamatan, mungkin sudah banyak yang tahu karena publikasinya juga besar gitu. Terlalu mengenal nasional ya. Jadi seketika itu kami dan teman-teman itu diteror. Singkat ceritanya gini, ini ada orang Kristen ditolak sama warga untuk dimakamkan di tempat makam desa. Di akhir cerita singkatnya gini Gus. Jadi sebelum ada eksekusi bersama pemerintah, aparat keamanan, polisi, kami dan teman-teman diteror sampai ke rumah Gus. Bahkan sempat ada ancaman mau dibom rumahnya. Sampai diancam gitu ya? Iya. Sampai nek belani wong-wong minoritas ya. Tak bom pisan sama sampean. Seperti itu sampai masuk ke sampai ranah bombastis seperti itulah. Katanya teman saya yang kebetulan mendengarkan di telinganya sendiri seperti itu. Kalau ngebom Pak, jangan kecil, yang besar sekalian. Batinnya seketika itu nggak dia lontarkan cerita ke kami. Ya nek meledos kan gak omahku ijo. Jadi batinnya teman saya itu tak meledos ijo. Tonggone lah ra kena gitu. Jadi saya itu iki piye iki. Tapi itu ya ancaman serius, artinya tersampaikan secara serius dan serius. Itu bahkan bukan telepon lagi, fisik gitu, nempel. Ya karena belum Covid waktu itu ya. Terus kemarin waktu Covid juga ada orang ibadah ditolak di salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Lah itu juga saya miris. Ini orang ibadah ditolak.
gimana ini? Katanya sudah sejak 2009, tapi kok baru sekarang ditolaknya. Nah, ini kan ada apa tanda petik? Atau jangan-jangan di negara kita saya meyakini teman-teman banyak di Ansor juga mengatakan kita harus menolak radikalisme itu sejak pada ranah kalau di tingkatan mungkin ranah desa lah atau dusun. Itu segera di bahasanya orang COVID tracing. Tracing. Jangan sampai ada radikalisme atau kecil-kecil tapi itu berbahaya. Atau mulai ini ya percikan-percikan itu. Iya. Dan ini saya kira yang juga menjadi salah satu konsentrasi teman-teman Gus Durian, siap. Itu ya. Terus ini terkait dengan tadi kita kembali kepada fenomena kemanusiaan kita ini, bahwa hari ini kita ini secara umum ya, saya tidak menafikan kelompok atau apa, tapi cara wong Jawa biyen tepos liro kita ini kan mulai berkurang, sangat terkikis dengan perkembangan dunia modern hari ini. Ya meskipun tidak hanya karena masalah modernisasi, tapi fakta di lapangan itu kan. Lah ini kemudian sebenarnya saya sebelum nanti saya tanya, saya mau tanya segini. Cak Malik ini di Gus Durian dapat bayaran Cak Malik? Kok sampai segitunya gitu kan? Saya nggak berani jawab tadi. Saya memang ingat pertanyaan sampai tadi. Tapi saya memang sengaja tidak menjawab karena saya ya gini ya, kalau di Gus Durian ini kalau bayaran ya enggak lah Gus. Murni sukarela ya? Iya, ini sebuah komunitas yang muncul terinspirasi dari sosok seseorang yang ya juga beliau ini juga manusia punya salah, punya dosa juga kan. Tapi dari sekian banyak tokoh bagi kami Gus Dur ini menginspirasi kami yang muda. Jadi kalau ngomong bayaran ya enggak lah Gus. Gitu ya? Iya. Enggak. Kalau kan begini juga, karena kan barangkali kita bukan bank swasta. Ya ini untuk mempertegas juga, karena kan begini juga. Banyak yang kemudian menyangkakan kan begitu kan. Ketika apalagi hari ini ya masyarakat kita, kehidupan kita ini sudah sangat banyak sekali diiringi atau dimasuki dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Artinya bahwa aku bakal lapo-lapo, nek aku oleh opo-opo kan begitu kan. Lah sedangkan tadi saya melihat secara singkat apa yang sampai lakukan di Gus Durian ini kok ya cik nemene ngono gitu kan. Artinya gak umum lah gitu kan. Orang mau seperti itu terus kemudian tidak ada imbalan atau apalah bahasanya. Tapi memang benar-benar sukarela ya. Jadi Gus Durian ini semacam komunitas organisasi yang dilakukan secara sukarela. Berarti secara kasar bono dhewe Cak. Iyalah. Gitu ya? Ya kita teplean istilahnya. Teplean ya. Ya kembali lagi pada kepunyaan kita sebagai orang Indonesia. Ya siapa yang punya waktu kumpul ngobdar atau rapat atau mungkin sekedar say hello lama nggak jumpa, ini mau ada tema yang mau diangkat, ya kita teplean Gus. Siapa yang punya ya gantian, meskipun ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Hindu Buddha. Ya siapa yang punya, ya itu yang bayar Gus. Gitu ya? Gantian itu ya. Gantian lah nek koordinatornya gak duwe ya ngomong gak duwe. Jadi ya gini ya, setidaknya gini, kita di dalam sebuah organisasi ya balik lagi kita punya niatan apa masuk ke dalamnya. Itu yang terpenting satu. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan. Saya sering mengatakan juga dengan teman-teman, relasi kamu atau rezeki atau jatah rezeki kamu dari Tuhan Yang Maha Esa, dari relasi kamu yang ada di dalam komunitas atau organisasi ini. Jadi kalau niat kita sudah masuk untuk mencari sebuah penghasilan, ya jangan berharap kamu akan mendapatkan nilai-nilai itu. Apalagi seperti Ansor yang dalam tanda petik didirikan oleh orang-orang alim Gus. Kalau Gus Durian ini kan terinspirasi dari tokoh yang kemudian banyak tokoh-tokoh masuk untuk mendirikan karena mungkin jejaknya Gus Dur yang sedemikian banyak gitu. Ya secara umum punya cita-cita yang sama dengan Gus Dur yang untuk kemudian melanjutkan langkah-langkah perjuangan Gus Dur. Ya saya juga sebenarnya tidak asing lah dengan Gus Durian. Cuma kan memang kita perlu kembali menegaskan kepada masyarakat kita ini bahwa hari ini itu kan diantaranya masalah terbesar kita itu tidak hanya masalah ekonomi, tidak hanya masalah kesehatan, ya meskipun itu juga menjadi masalah hari ini khususnya. Tetapi
juga bahwa kemudian kemanusiaan ini kan juga ternyata Iya. yang tidak terlihat ini juga menumpuk beberapa masalah kan begitu kan. Ya itu tadi ternyata Cak Malik sendiri yang berkecimpung di sana juga tidak kemudian serta-merta selalu mendapatkan support. Siap. Artinya kan memang ada masalah di kemanusiaan kita ini. Menurut Cak Malik bagaimana kita berbicara tentang kemanusiaan, atau seharusnya kita ini bagaimana sih sebagai bangsa Indonesia untuk menghidupkan kemanusiaan kita ini? Ya itu bisa dimulai dari pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi kita mungkin hari ini yang di tengah pandemik juga sekolah juga jarang masuk, terus kebanyakan sekarang daring, yang notabene banyak inspirasi murid itu datang dari gurunya atau datang pada pendidiknya. Lah. Sedangkan sekarang pendidiknya jarang ketemu, lah nirunya di mana? Jadi peran keluarga di sini sangat dibutuhkan. Keluarga ya? Iya, khususnya pada keluarganya, sangat dibutuhkan etika, sopan santun, budi pekerti. Kalau mungkin sekarang kita ini bicara tentang tentang rasa empati pada orang lain, ini bisa didasari dengan apa yang sudah ditanamkan oleh keluarga, Gus. Jadi itu nanti akan membekas kemanusiaan sehingga ketika dewasa orang-orang kita generasi Indonesia ini tidak mudah atau tidak segan-segan untuk melakukan saling bantu gitu, Gus. Intinya berarti kita kembali menguatkan kehidupan dan pendidikan di keluarga ya. Iya. Untuk membangun kemanusiaan tadi itu. Iya, karena kan betul. begini juga ya. Terus kemudian saya membahasakannya itu di dalam keluarga ini kan, apalagi kita ya di sini hari ini di dunia modern ini kan tidak ya ada perbedaan yang cukup signifikan. Siap. di dalam budaya kehidupan keluarga hari ini. Iya. Di tengah kehidupan modern. Ya, mungkin kita sama lah. Artinya ada satu problem bersama bahwa di antaranya adalah saiki wong tua itu gak patek pinter didik anak yo. Orang tua tuh sekarang tidak mudah untuk mendidik atau tidak pandai untuk mendidik anak. Ya kita tidak menjustifikasi siapapun ya, tapi ada kemudian anak ini kemudian terbengkalai pendidikannya mulai dari lingkup keluarganya. Ini bagaimana Cak Malik melihatnya? Ya kalau mungkin ya kita tidak menafikan pendidikan keluarga yang tanda petik mungkin ada yang broken atau istilahnya pisah di tengah perjalanan keluarganya atau sebelum jauh melangkah pekerjaannya mengganggu aktivitasnya dia mendidik di rumah. Ya ibarat orang kalau sudah punya tanggung jawab, yaitu tadi masalah keluarga kita selesaikan sebelum kita melakukan kewajiban atau melakukan hak-hak di luar keluarga kita. Ada di luar mungkin kewajiban pekerjaan dan lain sebagainya. Belum lagi kita dituntut pada persoalan dengan bos yang mungkin dia sebagai karyawan. Nah, ini bisa oleh lingkungannya, Gus. Tadi tidak hanya pada persoalan keluarga saja, mungkin keluarga itu nomor pertama, lingkungan, lingkungan yang kecil, yang tetangga-tetangga ya. Jadi artinya itu. Memang ya bagaimanapun dan apapun situasi dan kondisinya, keluarga harus prioritas dulu ya, terutama anak lah begitu ya. Sehingga ketika nanti kita berbicara lebih luas lagi, minimal keluarga ini sudah terselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Oke Calik, barangkali inilah saya kira kalau kita berbicara kemanusiaan ini tidak ada habisnya gitu kan. Bisa 2 hari 3 malam kita akan banyak berbicara. Singkat dan saya mohon semacam closing statement lah begitulah ya, untuk bisa apa yang bisa kita lakukan atau apa menurut Cak Malik yang perlu dilakukan dan disikapi dan dibangun oleh kita sebagai bangsa Indonesia terkait dengan kemanusiaan dan situasi dan di tengah situasi dan kondisi Indonesia hari ini. Ada pandemi non alam COVID, ada pandemi bencana alam. Ini apa yang bisa Mas Cak Malik sampaikan? Ya, saya bersama dengan Gus Durian Mojokerto khususnya umumnya seluruh nasional mengajak kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudaraku sama anak bangsa untuk senantiasa mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan, baik dalam kondisi pandemik maupun non pandemik, karena
setiap umat manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Ya. Jadi mari bekerja bersama untuk sesama. Ya. Seperti itu. Baik, jadi itu ya, bahwa manusia itu hidup dan membutuhkan manusia yang lainnya. Baiklah sahabat-sahabat, ini sedikit tentang obrolan kita pada hari ini bersama dengan Cak Malik selaku koordinator Gus Durian Mojokerto. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan bagaimana kita memanusiakan manusia dan bagaimana kita menghadapi problematika kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Baiklah, hari ini kita cukupkan di sini. Sekali lagi saya berpesan untuk kita semuanya, tetap mari kita patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan 2 lagi, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus ya.